Maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang tidak ada udzur silakan bisa mengikuti kajian pada maghrib sampai menjelang sholat isya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tafsir Jalalain. Silakan kepada para jemaah yang mau mengikuti kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini bisa mengikuti atau bisa duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Silakan duduk yang terdepan terlebih dahulu, yang depan diisi. Supaya nanti jemaah di belakangnya bisa duduk di belakang, tidak mengganggu prosesi belajar mengajar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulina rasalah. Sayyidina al-kiram Ustaz Haji Muhammad Wisnu Barok Al-Hafidh yang kami hormati, para pendengar, pemirsa dan jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa 30 Juli 2024, kita dapat berjumpa kembali ngaji bersama. Pada malam hari ini kita akan bersama belajar bersama tentang tafsir Jalalain sampai menjelang salat isya. Untuk mengawali ngaji kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Sambil masami al-Fatihah. Kepada Ustaz Haji Muhammad Wisnu Barok Al-Hafidh Ahmad Al-Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Amma ba'du, yang sangat saya muliakan segenap jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar, wabil khusus yang saat ini hadir di majelis kajian tadabbur Al-Quran Tafsirul Jalalain di tempat ini. Juga yang sangat saya muliakan para pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, radio mass media, ataupun Madu TV, ataupun channel-channel lainnya. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, majelis kajian tadabbur Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan kita bersyukur bukan karena apa, dalam setiap kajian majelis-majelis ilmu dimanapun, jika niat kula panjenengan benar karena ingin mencari ridha Allah, ingin belajar, ingin keluar daripada kebodohan,
ataupun niat-niat lain yang itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemuliaan yang besar. Saya tadi membaca sebuah hadis, kurang lebih artinya barang siapa yang berangkat pagi atau berangkat malam untuk tujuan belajar atau mempelajari satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahalanya seperti ibadah 1 tahun, Mbak. Seperti ibadah 1 tahun. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, selain mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah, semoga ibadah kita, ngaji kita setiap hari, hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga hari-hari lain, yang mana Masjid Nasional Al-Akbar mengadakan kajian ilmu, kajian Al-Quran, kajian sunnah. Kita berdoa semoga-moga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kajian kita pada malam hari ini adalah menafsirkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Menafsirkan surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang penciptaan pertama manusia, yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan juga penciptaan Sayyidatuna Hawa. Ada yang mengatakan Adam itu ketika diucapkan maka mulut itu mingkem, Pak. Berbeda dengan Hawa. Makanya kok wong wedok niku cerewet karena nggih Hawa, wa niku kan mangat, Pak. Panjenengan lanang biasanya disini meneng mawon. Nggih, Pak. Kok bisa tutup mriki. Hadirin hadirat rahimakumullah, langsung saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini adalah permulaan surah An-Nisa yang mana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirul Jalalain. Beliau menyebutkan bahawa surah An-Nisa adalah surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Artinya ini disebut surah Madaniyah, yang ayatnya berjumlah 176 atau 177. Perbedaan seperti ini biasa, Pak. Bukan beda ayat lebih banyak daripada yang lain, tidak, tetapi biasanya perbedaan dalam menetapkan metode penghitungan ayat. Bikinkan wonten kajian ilmu Al-Quran, Pak. Wahai sekalian manusia, ketika disebutkan An-Nas, maka khitabnya kepada seluruh manusia, apakah itu mukmin, apakah itu kafir. Kalau khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, artinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dipanggil adalah orang Islam. Kalau ya ayyuhan nas, kalimatnya umum. An-nas dalam ilmu usul fikih itu adalah kalimat yang menunjukkan makna am, syumul. Artinya seluruh manusia sejak kapanpun. Dalam konteks ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diseru adalah umat Nabi Muhammad sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat. Ya ayyuhan nas. Al-Imam As-Suyuti menafsirkan ayyuhan nas ini adalah ahla Makkah. Karena kenapa? Khitabnya saat itu meskipun ayat ini turun di Madinah, tetapi sebagian daripada orang-orang yang masih ingkar adalah orang-orang Mekah.
ittaqu rabbakum ay iqabahu bi an tuti'uhu, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, takut akan siksanya. Dengan cara apa? Dengan kalian mentaati perintahnya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang mana Dia Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ditafsirkan di sini dari Nabi Adam, sebagaimana disebutkan dalam, sudah pernah kita kaji tentang Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan darinya istrinya. Dan ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan didasarkan pada sebuah riwayat hadis dan juga daripada riwayat Israiliyat, bahwa Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Makanya yang mereka dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti, min dhil'in min adla'il yusra, daripada satu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, yang mana di situ dikisahkan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah menghuni surga, dalam perasaan Nabi Adam itu masih senang, tetapi masih sepi, rame, karena di dalam surga banyak malaikat, bidadari dan lain sebagainya, tetapi masih merasa sepi. Hingga kemudian ketika Nabi Adam tidur, maka kemudian Allah mengambil satu tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Ketika kemudian Nabi Adam bangun, melihat ada seorang manusia yang berbeda jenis daripada dirinya, yakni seorang perempuan, Nabi Adam ingin menyentuh. Apa kemudian kata Allah, ya Adam, jangan sentuh kecuali engkau telah memberikan maharnya. Dan maharnya apa disebutkan dalam sebuah hadis? Maharnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang mengatakan maharnya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah nikahkan antara Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Versi kedua, pendapat kedua, wa khalaqa minha zawjaha, itu bukan Hawa diciptakan dari Adam, tidak, tetapi Hawa diciptakan dari jenis yang sama, artinya sama-sama manusia. Wallahu a'lam, yang benar yang mana Pak, itu dijadikan diskusi yang cukup lama di antara para ahli tafsir. Tetapi di kesempatan kali ini saya kira tidak perlu kita perpanjang. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan. Jadi hadirin, yang diciptakan dari tulang rusuk itu hanya Hawa saja. Jenengan jangan berpikir napa tulang rusuk panjenengan kurang siji kemudian jenengan gerayai, oh ini nek hilang siji berarti istri saya ada, nek hilang telu berarti bojone telu, bukan ngoten Pak. Jadi yang dimaksud diciptakan daripada tulang rusuk itu adalah wanita pertama. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa menikah, maka proses penciptaan manusia seperti kita kenal sekarang, yakni melalui setetes air mani yang bertemu dengan sel telur. Jadi pun jenengan kerayai napa tulang rusuk iki berarti kau nak papat iki, berarti bojone papat. Tulang rusuk sik foto yang napa kak duwe jodoh ngoten. Hadirin hadirat rahimakumullah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang mana dengannya kalian meminta. Kenapa disebutkan ayat kalimat penggalan kalimat seperti ini? Karena orang Arab dulu ketika mereka meminta keperluan kepada saudaranya biasanya dengan menyebut nama Allah.
dengan menyebut nama Allah, aku minta ini kepadamu. Jadi tradisinya orang Arab seperti itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan juga takutlah atas al-arham. Al-arham itu adalah yang sering kita kenal dengan silaturahim. Takut terhadap silaturahim maksudnya bagaimana? Ai la taqta'uha, takut janganlah kalian memutuskan hubungan silaturahim. Artinya kalian harus takut seandainya kalian telah memutuskan hubungan silaturahim, maka memutuskan hubungan silaturahim itu termasuk di antara dosa besar. Dalam kaitan inilah Sayyiduna Imam Ibnu Ajibah wonten tafsir Al-Bahrul Madid, beliau dawuh, faman qata'aha qata'ahu Allah wa man wasalaha wasalahu. Barang siapa yang memutus hubungan silaturahim, Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Wa man wasalaha, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Hadirin, betapa menyambung hubungan silaturahim itu adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu kemudian kita bertanya, silaturahim itu apa? Silaturahim, silah terambil dari dua kata, silah dan ar-rahim. Silah itu adalah menyambung hubungan antara dua orang atau lebih. Sedangkan ar-rahim itu artinya rahim, perempuan. Jadi menyambung rahim perempuan. Maksudnya bagaimana? Silaturahim adalah menyambung hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang masih hubungan nasab dengan kita. Baik itu nasab yang dekat, mungkin saudara kandung, sepupu, atau lebih jauh daripada itu, atau dengan paman, atau dengan bibi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya silaturahim dalam Islam niku lebih spesifik menyambung hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang masih punya hubungan darah atau punya hubungan nasab dengan kita. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kita sering memahami istilah silaturahim itu dengan hubungan sesama Muslim, siapapun. Apakah salah? Ya tidak, ya benar-benar saja. Tetapi sebenarnya makna silaturahim dari sisi syariat adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, baik kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, ulama dan akan berbicara tentang manfaat atau keutamaan silaturahim. Kula yakin panjenengan sudah sering dengar. Di antaranya apa Pak? Menambah panjang umur, kemudian diluaskan rezeki, mendapatkan ridho Allah dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya angkat adalah di sini Al-Quran menyebutkan wattaqu al-arham, takutlah kalian terkait jika apabila kalian memutus hubungan silaturahim. Lah, memutuskan hubungan silaturahim itu berat sekali. Saya itu berat. Termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Di antara bahaya memutuskan hubungan silaturahim ada sebuah kisah. Kisah ini disebutkan oleh Sayyiduna al-Imam Zainuddin al-Malibari wonten kitab beliau Irsyadul Ibad. Beliau meriwayatkan dari kisah ini daripada gurunya Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami itu salah satu ulama mazhab Syafi'i di zaman beberapa mungkin 5 abad terakhir yang paling alim.
Jadi fikih Syafi'i kula panjenengan ini nyambungnya tentang Ibnu Hajar sekali. Ibnu Hajar sezaman dengan Imam Romli, itu muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ada seorang berangkat haji. Orang berangkat haji ini karena dia orang kaya, bawa uang 1000 dinar. 1000 dinar niku yotro kadang. Ya. Nek sakniki diuangkan di zaman sekarang mungkin bisa miliaran atau mungkin puluhan miliar. Lah orang ini tampaknya dia orang kaya, hingga dia ketika menunaikan ibadah haji dia membawa uang 1000 dinar karena khawatir ibadah haji ini bukan ibadah yang membutuhkan tenaga konsentrasi yang luar biasa berat. Dia khawatir uang 1000 dinar ini mengganggu konsentrasinya ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian atas saran daripada salah satu temannya, coba uang 1000 dinar ini Anda titipkan ke rumah seorang yang soleh, seorang ulama, seorang kiai, seorang ahli ibadah, yang mana dia adalah seorang yang sangat amanah yang tinggal di pojok kota Mekah. Karena dia adalah orang yang amanah, banyak orang yang menitipkan uang kepada orang tersebut ataupun barang-barang penting lain. Betul Pak, uang 1000 dinar tadi kemudian dititipkan. Setelah dititipkan, orang tadi menunaikan ibadah haji. Sampai ritual ibadah haji selesai, dia kembali ke rumah orang soleh tadi untuk mengambil uang 1000 dinarnya. Ternyata orang tersebut sudah meninggal. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, ternyata tidak ada yang tahu kalau bapaknya menerima titipan uang 1000 dinar. Akhirnya dalam keadaan bingung, tiang sugih niki kemudian atas saran salah satu temannya, dia kemudian sowan ke rumah salah seorang ulama, salah seorang wali yang ada di kota Mekah. Ulama ini kemudian, wali ini kemudian memberikan saran. Setelah menerima curhatan yang terjadi sebelumnya, kemudian wali ini memberikan saran, Pak, orang yang tempat Anda menitipkan uang itu orang soleh. Iya soleh. Dia ahli jamaah nang Masjid Al-Akbar. Nggih. Dia ahli baca Quran. Iya. Dia ahli zikir. Iya. Dia amanah. Iya. Orang seperti itu biasanya dia masuk surga. Yang soleh Pak, yang soleh, ahli ibadah, ahli jamaah, biasanya orang seperti itu masuk surga. Oleh karena itu, jenengan nanti tengah malam datang ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Anda pergi ke sumur Zam-Zam. Di depan lubang sumur Zam-Zam, panggillah nama orang soleh tempat Anda menitipkan uang yang mana dia telah meninggal tadi. Jika dia masuk surga, jika arwahnya dikumpulkan dengan arwah orang-orang yang soleh, maka dia akan menjawab panggilan Anda dan akan memberitahukan kepada Anda letak lokasi uang Anda yang 1000 dinar. Betul Pak, dilakukan. Akhirnya tengah malam dia ke sumur Zam-Zam dipanggil, Pak Yahya seumpama. Ternyata tidak ada jawaban. Dipanggil 2 kali tidak ada jawaban, dipanggil 3 kali tidak ada jawaban, sampai berkali-kali tetap tidak ada jawaban. Dia kemudian pulang orang kaya. Besoknya kembali ke rumah wali tadi. Setelah diceritakan bahwa saran wali tersebut sudah dilakukan tetapi tidak ada jawaban sama sekali, wali tadi kemudian tertegun. Jika tidak ada jawaban, mungkin Pak, mungkin teman Anda itu atau orang yang tempat Anda menitipkan uang itu, meskipun dia orang soleh, meskipun dia seorang ulama, meskipun dia orang amanah, dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Hadirin hadirat rahimakumullah, orang kaya ini kemudian tanya, loh,
Lah terus lajeng pripun? Napa mboten wonten saran? Ada saran. Benjing panjenengan bersiap-siap, siapkan bekal, Anda pergi ke Yaman. Di Yaman sana ada sumur namanya Sumur Barhut. Jenengan browsing teng Google wonten, Pak. Sumur Barhut adalah sumur yang menghubungkan antara alam dunia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang menghubungkan antara alam dunia dengan tempat di mana ruh-ruh orang-orang kafir dan orang-orang pendosa dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka. Maka jika orang tersebut masuk neraka, Anda panggillah nama orang tersebut. Jika dia masuk neraka, maka dia akan menjawab panggilan Anda. Lalu kemudian saran itu dilaksanakan. Besoknya dia mempersiapkan bekal pergi ke Yaman. Di Yaman kemudian dia mencari Sumur Barhut. Pada tengah malam kemudian dia pergi ke Sumur Barhut. Dipanggillah nama orang soleh tadi, tempat dia menitipkan uang tadi. Dipanggil, Pak, ya fulan. Jawab, labbaik, iya. Berarti uang itu mlebu neraka berarti. Mlebu neraka. Kemudian ditanya, di mana engkau meletakkan uang 1000 dinar yang aku titipkan kepada engkau beberapa hari yang lalu? Akhirnya ditunjukkan, aku letakkan di sini dan di sini. Setelah kemudian dijawab, orang kaya tadi penasaran. Kemudian dia berkata, ya fulan, malladhi anzalaka hauna wa qad kuntu adhunnu bikal khair. Kok saged panjenengan iki mlebu neraka? Lah panjenengan niki kan kiai, panjenengan niki ulama, panjenengan niki ahli zikir, ahli jamaah, ahli baca Quran. Napa kok saged panjenengan niki mlebu neraka? Dijawab oleh suara tadi, Pak, kanat li ukhtun faqirah hajartuha wa kuntu la ahnu 'alayha fa'aqabani Allah bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Napa kok kula niki dilebetaken neraka kali Allah? Karena saya punya saudara perempuan, saya putuskan hubungan silaturahim darinya. Saya jauhi dia, saya tidak peduli dengan penderitaannya. Sebab itulah kemudian Allah memasukkan saya ke neraka seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, penting Pak silaturahim. Pulau panjenengan akrab dengan banyak orang yang tidak punya hubungan kekeluargaan dengan kita, tidak masalah. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tetapi kadang kita akrab dengan orang yang tidak punya hubungan keluarga, tetapi dengan kekeluarga sendiri silaturahim kita putus. Ini kelintu, Pak. Yang lebih layak untuk menerima kebaikan panjenengan, yang lebih layak untuk menerima pemberian panjenengan, itu adalah keluarga sanak kerabat panjenengan sebelum orang lain. Kadang pula panjenengan niki sedekah ke banyak orang, itu baik. Saya tidak bicara boleh atau tidak, ya boleh sedekah. Tetapi kadang keluarga-keluarga di sekitar kita yang masih ada hubungan famili dengan pulau panjenengan, mereka kita abaikan. Nah, itu khawatir pulau panjenengan termasuk di antara orang-orang yang tergolong memutuskan hubungan silaturahim, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga siapapun yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga dan kerabatnya. Kita berdoa kepada Allah, muka-muka pula panjenengan dijaga oleh Allah daripada memutuskan hubungan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Allah jadikan hati pula panjenengan lembut, Allah jadikan hati pula panjenengan dipenuhi rasa cinta terhadap seluruh keluarga kita, seluruh saudara-saudara kita. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sedikit kajian yang saged kula sampaikan. Ada beberapa menit. Satu. Monggo Pak Yahya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini apa itu? Paharnya. Kenapa? Pahar Nabi Adam. Ini kan fokusnya malah nang mahar. Gimana? Ada yang mengatakan bahwa pada saat Nabi Adam mohon ampun pada Allah tidak diterima, belum diterima, kemudian beliau dongak ke atas, ke ars, kemudian ada lapor kita dia katakan Iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah itu yang kemudian alasan itu diterima hormatnya? Apakah itu sebenarnya Pak saling terkait, saling terkait. Dalam riwayat yang saya sebutkan tadi, mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa itu adalah dengan bersolawat. Terkait ketika Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan, beliau tidak berbuat dosa sebenarnya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan Nabi Adam berbuat dosa karena melanggar perintah Allah, tidak ada. Karena kenapa? Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ulama itu sepakat Nabi dan Rasul mustahil berbuat dosa, ya, baik besar maupun kecil. Dan dalam kaitannya Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar perintah Allah itu bagaimana? Dia lupa. Orang lupa kena dosa mboten? Ngapunten panjenengan kerja saking asik, kemudian sampai lali sholat zuhur, sampai masuk waktu asar, panjenengan dosa mboten? Mboten. Karena kenapa? Lupa tidak ada khitab. Kecuali jenengan melupa, beda lagi. Niki lupa, benar-benar lupa Pak. Siapapun itu, ketika dia dalam kondisi lupa tidak berdosa. Makanya kemudian dalam Al-Quran surah Thaha Allah berfirman, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian daripada Nabi Adam sebelumnya agar dia tidak makan buah syajaratul khuld, fanasiya, maka kemudian dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Adam ketika memakan buah khuld. Maka Adam tidak berdosa, dia tidak berbuat maksiat. Tetapi kenapa disanksi? Karena memandang bahwa Nabi Adam itu adalah orang-orang yang derajatnya minal muqarrabin, orang-orang yang derajatnya didekatkan oleh Allah, sehingga meskipun dia tidak dosa itu dianggap besar kesalahannya oleh Allah, tapi bukan dosa. Panjenengan katakanlah orang biasa dengan presiden, itu kan standarnya beda. Standar kula panjenengan sebagai orang biasa dengan para nabi dan para rasul itu beda. Apa yang kita lakukan itu kita anggap biasa-biasa saja, boleh jadi bagi seorang nabi dan rasul itu tidak pantas. Lalu kemudian juga betul sebagaimana disebutkan Pak Yahya tadi, ada hadis yang menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian oleh Allah dikatakan, bagaimana kau tahu bahwa ada seorang yang bernama Muhammad yang engkau buat dia sebagai tawassul untuk meminta ampunan kepadaku? Apa kemudian kata Adam? Ya Rabb, sesungguhnya ketika aku masih berada di pintu surga, aku melihat di atasnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan engkau tidak mungkin menyandarkan namamu dengan makhluk kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Ini salah satu versi. Versi yang lain, kalimat yang menyebabkan Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mboten Pak Yahya? Nggih. Cekap nggih. Nggih, monggo. Sampai nak jelas. Oke, nyuwun ngapunten Pak. Nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian ingkang saged kula sampaikan, mohon maaf karena waktunya telah habis. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini manfaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pula panjenengan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin amin Allahumma amin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.